Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Orang jadi terkenal tuh sekarang cukup gampang ya guys, apalagi kalau udah viral kemana-mana. Nah, yang susah ya untuk jaga ketenarannya itu. Sedikit aja berulah dan bikin kesalahan fatal, pasti dirujak deh oleh semua netizen. Hai, aku Jenny. Yuk kita bahas beberapa artis Indonesia yang hancur setelah terkenal karena ulahnya sendiri menurut calon sarjana. Nomor 9. Katak Bizer. Memiliki nama asli Nata Eko Stefanus, awalnya pria ini dikenal sebagai mantan panglima tawuran yang kemudian beralih menjadi konten kreator di mana terkenal karena kebal serta bisa ngalahin 150 orang sendirian. Ujung-ujungnya Katak Bizer langsung hilang dari line habis cekcok sama Ferry Irwandi. Jadi buat yang nggak tahu ceritanya nih, dia ini sering banget ceritain masa jayanya waktu lagi tawuran dulu. Nah, sejak udah terkenal, mulai deh tuh terima endorsan yang mana diantaranya ada game judi online gitu ya guys. Jadi di sini dia kena 2 masalah, udah promosiin tawuran ditambah judo lagi. Ya, gara-gara dia juga nih sekarang jadi banyak yang tawuran karena dari sisi psikologis orang-orang bakal menirunya. Karena mereka menganggap apa yang diomongin Katak Bizer itu keren deh kayaknya. Nggak heran kan sekarang dia diburu sama polisi. Nah ternyata waktu ditelusuri udah ada di Kamboja aja ya nih guys orangnya. Katanya sih sebelum polisi gerebek ke tempatnya, dia udah di Kamboja sejak bulan lalu dan ngelakuin promosi judolnya dari sana. Penasaran sih gue sama gimana endingnya dari kasus ini? Apa kita bahas di satu topik video sendiri ya guys? Nomor 8. Ade Londok. Dading mangoleh. Lamun dahar dading mangoleh, ya. Dading mangoleh. Deket barenang siang gigireunana belah kulon, belah kaler saeutik. Dading mangoleh. Rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Belilah dading mangoleh di dia karena lamun teu ngadahar dading mangoleh maneh teu gaul jeung aing. Lain balad aing goblok. Ikan hiu makan tomat. Goblok mun teu ka dieu. Dading mangoleh rasanya anjing banget. Waktu zaman pandemi kemarin, viralnya orang ini sih organik banget. Terkenal lah Bang Ade Londok ini guys. Cuma dalam perjalanannya di dunia hiburan, penurunan popularitas pun terjadi akibat beberapa kontroversi yang melibatkan perilakunya sendiri. Pertama, ada insiden nih dengan Bang Mali. Dalam sebuah acara komedi televisi, Bang Ade Londok ini narik kursi yang bakal diduduki sama Bang Mali. Mas Tukul, kalau aku boleh bicara. Nah, terjatuhlah itu Bang Mali. Setelahnya banyak orang nganggap kalau tindakan ini tuh tidak sopan dan gak hormat kepada senior dalam dunia hiburan. Apalagi Bang Mali tadi kan juga udah tua ya, masa bercandanya begitu-begituan sih? Berikutnya ada komentar menghina fisik mantan pacarnya dalam sebuah unggahan produk diet gitu guys. Langsung viral lah itu pernyataannya. Banyak yang menganggap kalau hal itu body shaming dan tidak pantas. Namun yang terakhir ini adalah salah satu yang paling disorot. Jadi dia menolak collab dengan Sule, bahkan menyinggung soal harga diri dan minta bayaran untuk bisa collab. Jangan kasih sudah yang dia susulai aing. Iya. Ada bayar sawara ka aing mun kolam. Terus waktu mau endorse, tiba-tiba diusir keluar nih karena aslinya sepertinya tidak ada kesepakatan. Oh, alamatnya di mana? Alamatnya di Jalan Ahmad Jaminan nomor 120 Bandung. Oh, Jalan Ahmad Jaminan. Bu, ke dalam ya. Sebentar. Netizen sampai komentarin aksinya dia ini seperti preman, dah gitu jorok banget lagi pakai megang-megang makanannya segala. Nah, giliran namanya sudah meredup, dia kan sempet nih ya terekam jadi tukang jahit kembali. Dan ternyata malah bersyukur loh udah gak jadi artis lagi karena industrinya tuh begitu munafik serta katanya nih harus berpura-pura segala. Sok sia jadi artis anjing. Aing mah tukang jahit dia bersyukur. Halal. Hirup teu basuh, teu munafik. Nomor 7. Mario Teguh. Anak-anak zaman sekarang masih tahu nggak sih Mario Teguh ini?
Itu loh motivator terkenal di acara Golden Voice dulu guys. Sekarang emang udah gak terdengar lagi ya sejak kasusnya yang viral di tahun 2016. Gara-gara dia tidak ngakuin Aryo Kiswinar sebagai anak kandungnya sampai tes DNA dilakukan. Aryo tuh memang anak biologis dari Mario Teguh guys. Yang disayangin ya, waktu prosesnya lagi berjalan, dia malah mengira ini upaya penipuan dan nuduh mantan istrinya main sama lelaki lain. Bahkan Om Ded tuh sampai keseret loh karena pernah ngundang anaknya di acara hitam putih. Terus waktu tahun 2022 ada kan tuh kasus robot trading, dia juga kena tuh karena diduga ikut terlibat padahal menurut pembelaannya cuma edukasi doang. Masalahnya, salah satu pengikutnya tahun lalu perkarain dia lagi karena tidak cuma ketipu 1 miliar rupiah waktu diajak trading, tapi juga perjanjian kerjasama untuk promosiin bisnis skincare-nya dengan total mencapai 5 miliar rupiah. Tapi pihaknya Mario Teguh menyangkal tugasnya sudah dilakuin, meskipun menurutnya produk itu tidak layak jual karena sampelnya aja ada belatungnya. Iya, kasus ini sih masih dalam proses penyelidikan oleh pihak berwenang ya guys, jadi mari kita tunggu aja. Nomor 6. Pinkan Mambo. Semuanya nyanyi dong. Aku kembali. Semuanya dong. Kehidupannya Pinkan Mambo bisa dibilang pasang surut ya guys. Habis pisah dari Duo Ratu, dia ini kabarnya sempat jualan pisang dan berhasil balik lagi lewat solo karirnya di industri hiburan. Giliran nekat coba merantau ke Amerika, malah membuatnya redup kembali ya. Padahal kalau masih di sini mungkin bisa tetap sukses dan juga stabil kan guys. Tapi balik-balik dari sana hidupnya tidak jauh dari kata kontroversi, apalagi sejak dia mengaku tuh jauh lebih kaya dan punya 50 perusahaan. Tapi bukan cuma itu sumber kontroversi akibat ulahnya sendiri sih. Dari yang gue baca di website suara.com, Pinkan Mambo ini mengaku menjadi simpanan dari artis terkenal dengan inisial G. Itu ada benernya juga. Kalau aku ada simpenan sebenarnya yang aku sebenarnya nggak mau cerita. Simpenan aku itu sebenarnya dia artis, seorang yang sangat terkenal. Iya, kan katanya dia tuh udah transferin kebutuhan hidup aku. Dia tanya anak-anak itu butuh berapa biayanya, tolong dijumlah. Terus dia transfer bulan lalu kebutuhan hidup kita, dia transfer. Terus bulan ini kayaknya transfer juga. Ya intinya aku sebenarnya ada lah gitu ya. Nah dia itu inisialnya itu G sebenarnya. Terus di podcast bareng Dr. Richard Lee, dia mengaku pernah memacari 5 orang pria sekaligus loh. Akhirnya aku mainin semua cowok, aku hamil. Aku punya pacar itu 3 atau 5 gitulah. Jadi aku nggak tahu nih anaknya Filipina atau anaknya Indonesia, anaknya yang mana. Akibatnya dia sempat bingung tuh siapa ayah dari janin yang dikandungnya ini ya guys. Tapi kalau sekarang sih dia sudah bahagia sama suami barunya si Arya Khan ini. Walaupun lagi-lagi pernikahannya di tahun 2023 kemarin juga kena nyinyiran netizen karena dianggap sebagai gimmick. Ya mungkin karena latar belakang kerjaan cowoknya kali ya. Bahkan gara-gara ini anaknya aja sampai nggak direstuin loh. Nomor 5. Lydia Pratiwi. Jujur gue udah lupa banget sih sama serial TV Genie Oh Genie. Apalagi para pemainnya yang salah satunya adalah Lydia Pratiwi ini. Iya, aku gak salah kok nyebut nama orang, tapi username TikToknya beda total guys. Sekarang dia udah ganti namanya bukan karena pengen ngilangin jejak atas kesalahannya di masa lalu ya. Memang di tahun 2006 lalu dia pernah terlibat kasus pembunuhan karena didesak pamannya untuk melakukan tindak pemerasan. Gara-gara gak bisa melawan dan juga dipaksa habis-habisan, dia ikut divonis bersalah nih dengan hukuman 14 tahun penjara. Nah, setelah bebas, Lydia mengganti namanya menjadi Maria Eleanor dan mencoba kembali ke dunia hiburan guys.
Namun, upaya comeback-nya menuai reaksi beragam dari netizen ya. Beberapa pihak masih mengingat keterlibatannya dalam kasus pembunuhan itu yang menyebabkan munculnya sentimen negatif kepada dirinya. Nomor 4. Sule. Sosok lucunya sejak masih main di OVJ dan ini talk show menjadi penghibur di setiap malam aku sih guys. Apalagi waktu dia bareng Andre Taulani, jokesnya tuh benar-benar gak habis-habis ya. Cuma belakangan kemana ya sosok si Sule ini? Ternyata setelah aku selidiki, di balik hilangnya Sule dari TV ada banyak penyebabnya nih. Salah satunya, dia dan Mang Saswi pernah dilaporkan ke pihak kepolisian atas kasus penistaan agama. Ada yang tahu kasusnya apa? Karena ketawa guys. Pemirsa, hanya gara-gara tertawa dengan pelesetan miras minuman Rasulullah, komedian Entis Sutisna alias Sule dilaporkan Aliansi Masyarakat Pecinta Rasulullah Ampera ke Mapolda Metro Jaya. Terus gue juga inget waktu Kang Sule ini kelihatan tidak senang sama bintang tamu Shandy Aulia karena ditanya masalah keluarganya. Saya tuh orangnya yang nothing tulus, orangnya nothing tulus. Apapun gitu yang terjadi itu adalah masalah yang diberikan oleh Tuhan. Karena Tuhan tidak mungkin memberikan ujian kepada manusia kalau manusia itu tidak kuat menghadapi ujian itu. Mohon maaf, saya agak keras karena Anda terlalu memancing saya untuk hal itu ya. Luar biasa ya Mas ya. Bahkan rame juga tuh ya perbincangan orang-orang yang sepertinya menganggap kalau Sule adalah pelawak yang sombong. Dia sampai minta maaf loh kalau selama kerja di OVJ pernah salah-salah bicara. Tapi mungkin kalau menurut aku alasan dia lagi gak muncul di TV ya karena ini sih. Pernah dapat bayaran 250 juta rupiah untuk honor 1 jam di televisi. Aku sih nggak tahu pasti ya harga-harga artis lain tuh berapa, jadi nggak mau ikut komentar deh. Nomor 3. Marcel Widianto. Kasusnya Marcel ini aku rasa bukan dari beli konten porno ya. Itu tuh cuma memperparah kondisinya aja, sama kayak pas calonin wali kota yang juga semakin dirujak habis sama netizen. Sikapnya itu loh yang mulai sombong kalau dilihat dari berbagai sumber. Apalagi dia juga ada kasus dengan Denny Cagur yang mana adalah pihak manajemennya yang mengangkat dia. Aturan disepelein lah, sering telat juga lah, udah gitu terlalu star syndrome ya kalau kata orang-orang. Pas susah aja datangnya sungkem, giliran udah punya duit kok jadi tengil sih. Nah dari sini kabarnya dia sampai diboikot oleh beberapa stasiun televisi loh. Soalnya dia tuh sering datang telat terus. Ya mungkin biar jadi pembelajaran dulu kali ya. Tapi ternyata di Vindes juga kabarnya sempat kena nih. Ngakunya izin sakit, malah ngambil kerjaan di tempat lain. Nah kebiasaan itu juga diulang lagi waktu Kementerian Kegelapan ngajakin podcast saat pencalonannya yang tiba-tiba di hari H ngebatalin dan juga tidak nempatin janjinya guys. Batal lagi abangku. Kawan saya, Marcel Widianto, menunjukkan potensinya sebagai salah satu calon politisi tergelap. Sejatinya, hari ini saya memiliki janji dengan beliau, tetapi dia membatalkan last minute. Belum lagi konten parodinya suka tidak tepat sasaran sampai kena somasi perusahaan ataupun kegocek sama akun bodong. Tolong banget ini mah jangan sampai keulang lagi ya bang. Nomor 2. Saipul Jamil. Ngeliat artikelnya Suara emang setuju sih gue kalau istilah HAP ini udah melekat banget ke Bang Saipul Jamil. Bermula dari tahun 2016 karena kasus pencabulan anak di bawah umur, jalan hidupnya pun hancur total. Padahal kalau dikutip dari Detik, korban itu adalah salah satu fans yang sering diajak ketemu ya guys. Nih aku kutip ya dari Detik, sekitar pukul 2 WIB korban memijat Ipul di sebuah kamar. Saat itu belum terjadi apa-apa. Namun kemudian korban curiga karena Ipul mulai menunjukkan hal-hal yang ganjil. Ipul saat itu mencoba meraba bagian tubuh korban yang privat. Gara-gara laporan ini nih dia jadi dipenjara guys. Udah gitu dari website suara.com yang dilontarkan langsung sama pihak Dewi Persik, dia tuh bilang begini ya. Woi, gue bisa jadi janda karena laki gue tuh pelangi dan KADRT. Paham kau? Makanya mungkin setelah keluar dari tahanan, dia langsung disambut oleh boykot netizen, sehingga stasiun TV juga ragu memanggilnya ya. Cuma entah nggak kapok atau tidak punya empati, dari twitternya Isu Sosial kita bisa lihat tuh kenapa malah dijadiin bahan bercandaan gini ya guys. Sebenarnya bukan pencabulan.
Penghisapan. Dan kabar terbaru yang bisa aku lihat di Jawa Post nih, masalah serupa diduga mungkin baru-baru ini terulang lagi ya kalau dari bukti screenshotnya. Bagaimana nih menurut kalian? Nomor 1. Kiwil. Kalian anak-anak tahun 2000-an masih pada inget nggak sama ngelaba? Nah, kalau ini lihat dong. Ini kayak apa nih? Ini ikan mas. Kalau yang lainnya ikan mas gitu. Ini mana gede ikan mas. Oh, kalau ini? Tuh, Ini nih. apa? Hah? Itu kan gede. Iya, Gede gimana? ikan mas. Ini. Salah satu acara komedi yang ditungguin orang-orang di zaman itu ya, dan juga yang bikin namanya Kiwil semakin membesar. Tapi sekarang dia malah dikenal jadi artis tukang kawin karena suka poligami dan juga cerai melulu. Udah gitu, waktu diwawancara istrinya disamin sama mobil, yang mana kalau dia sudah ada maunya ya pokoknya harus dapet. Nah, kontroversi seperti ini nih yang akhirnya bikin orang lain jadi ikut kena getahnya guys. Pasalnya dari berita-berita yang gua baca, harta yang dimiliki Bang Kiwil ini kayaknya jatuh ke tangan mantan istrinya ya. Dan sekarang anak-anaknya harus ngeliat bapaknya seperti itu, ditambah lagi mulut lancipnya netizen juga gak berhenti-henti lagi ya. Makanya mungkin bapak ini mikirnya daripada jadi artis tapi nggak laku dan tidak ada panggilan juga, dia milih mundur dari dunia hiburan aja terus berdagang bebek. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.